Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Sebelumnya Mimin mau ucapin dulu selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Oke, Wudong Siangkun, Martial Universe, dunia persilatan atau apapun itu judul yang kalian tahu. Akhirnya season 5 dari series ini resmi dirilis juga ya lur ya. Tentunya layaknya yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, season 5 ini menceritakan tentang turnamen 100 dinasti yang akan melibatkan seluruh dunia. Penasaran dengan petualangannya? Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Di awal episode kita pun dijelaskan rangkuman dari perjalanan Lindong selama di season 4 kemarin, di mana demi mendapatkan jimat leluhur pelahap, Lindong bahkan mempertaruhkan nyawa di prasasti Kunoda Huang. Tentunya meskipun ia tak mendapatkan jimat leluhur, setidaknya ia sudah mendapatkan pengakuan serta petunjuk dari pemilik sebelumnya yaitu Tetua Hetong. Di sanalah Lindong pun akhirnya berhasil merebut jimat leluhur dari cengkeraman sekte boneka yang benar-benar mempertaruhkan nyawa. Bahkan setelah melewati banyak ujian dan rintangan, Lindong pun secara resmi menyatu dengan jimat tersebut. Tentunya layaknya sosok pahlawan yang baru muncul ke permukaan, Lindong juga berhasil menyapu bersih turnamen internal di keluarga Linnya dan bahkan sampai jadi juara. Di sanalah ia pun berhasil memecahkan rekor sejarah sebagai sang juara dari keluarga cabang. Apalagi Lindong juga mendapatkan sorotan lebih dan akan berpartisipasi dalam seleksi turnamen 100 dinasti. Setelah itu kita pun akhirnya masuk ke cerita dari season 5-nya. Di sana terlihat dipimpin oleh ketua suku dari keluarga Lin yang ternyata bernama Lin Fan. Dua jenius perwakilan dari keluarga Lin yaitu Lindong dan Lang Tian akhirnya berangkat juga ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti seleksi turnamennya. Dikatakan kalau Lindong yang sekarang sudah di ranah abadi atau ranah manifestasi di tahap lanjut. Tak hanya mereka saja, semua kekuatan teratas dari dinastian juga akan berpartisipasi dalam seleksi ini. Dari keluarga Wang yang dipimpin oleh ketua sukunya yang bernama Wang Lei, di mana mereka juga mengirim dua jeniusnya yaitu Wang Yan dan juga Wang Zong. Keluarga Xin yang hanya mengirim satu jenius yaitu Xin Si dan berbagai keluarga lainnya. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di ibu kota kerajaannya. Di sanalah menyadari kalau sebelumnya Lindong pernah ada masalah dengan Wang Yan, ketua Lin Fan pun langsung mengingatkan agar Lindong harus berhati-hati dengan kakaknya Wang Yan yaitu Wang Zong. Dijelaskan kalau Wang Zong lah adalah jenius sebenarnya dari keluarga Wang, di mana ia juga sangatlah protektif terhadap keluarganya. Jadi karena sebelumnya Lindong bermasalah dengan adiknya, seharusnya di seleksi nanti mereka pasti akan mencari masalah. Tak hanya itu, terlihat keluarga Wang ini masih arogan seperti biasa. Terbukti ketika ada beberapa keluarga yang memberikan hormat, mereka malah tak peduli sama sekali. Yang ternyata kedua orang ini adalah Duyun dan Mansan yang juga akan mengikuti seleksi turnamennya. Di mana Duyun berasal dari sekte Tianlo sedangkan Mansan berasal dari sekte Raja Barbar. Diceritakan kalau mereka berdua ini berasal dari sekte yang baru dan memang belum memiliki reputasi apapun. Tapi meskipun begitu, ketua Lin Fan tetap mengingatkan agar kedua muridnya tidak meremehkan musuh-musuhnya. Sampai dipandu juga oleh beberapa pasukan, mereka pun akhirnya berkumpul di sebuah aula untuk bertemu dengan kaisarnya langsung. Di sanalah karena kaisarnya belum datang, keluarga Wang beneran mencari masalah oleh keluarga Lin. Dari ketuanya yang sedikit menyinggung keluarga Lin karena sudah merekrut orang dari keluarga cabang. Tapi jelas ketua Lin Fan pun menegaskan tak peduli keluarga inti ataupun cabang, selama memiliki kemampuan maka ia tetap berhak bertengger di papan atas. Namun di sana ketua Wang ini malah membahas soal seleksi 20 tahun yang lalu yang katanya seluruh keluarga Lin sudah dipermalukan oleh keluarga Wangnya. Sontak hal itu membuat ketua Lin Fan pun cukuplah kesal dan hanya mengingatkan masa lalu adalah masa lalu. Tentu yang akan menjadi bukti adalah masa sekarang. Sedangkan untuk Lang Tian, ia masih saja sopan kepada keluarga musuh dan sedikit menyapa senior Wang Zong. Tak lupa ia juga tetap menyudutkan Lindong yang katanya hanya beruntung untuk bisa sampai ke titik ini. Jelas Wang Zong pun langsung mengatakan jika Lindong bertemu dengannya, maka ia pasti akan menghancurkan keberuntungannya.
必须付出代价。 Alhasil Lindong yang memang tak takut, ia pun hanya bilang siapapun yang akan jadi lawannya pasti akan ia ladeni, termasuk Wang Zhong itu sendiri kan. Wede. Sontak tindakan berani dari Lindong tersebut sedikit mendapatkan perhatian dari dua jenius yang baru tadi. Tapi ketika mereka mau bertarung, Kaisar pun akhirnya tiba. Sejadi kaisar dari ibu kota kerajaan ini ternyata bernama Mu Jingtian, di mana ia benar-benar sangatlah kuat dan sudah dirana nirvana di tingkat 1. Tak hanya kaisar saja, ia juga memperkenalkan anaknya yang bernama Moling sebagai pangeran ketiga yang juga akan berpartisipasi dalam seleksi nanti mewakili keluarga kerajaannya. Sontak Diao yang melihatnya langsung mengingatkan agar Lindong berhati-hati, karena katanya pangeran Moling ini benar-benar sangatlah kuat melebihi Wang Zhong itu sendiri. Sampai kaisar pun akhirnya menjelaskan soal seleksi dari turnamennya, di mana slot untuk dinastiannya ternyata hanyalah 5. Jadi karena banyaknya peserta yang akan berpartisipasi, ia akan membagi 5 kelompok berdasarkan sebuah undian. Tentunya rulesnya cukuplah simple, di mana juara dari kelompok lah yang akan mendapatkan slot masuk ke turnamen 100 dinasti. Sontak para cecungu yang mendengarnya benar-benar tersenyum tipis, karena katanya selama mereka tidak masuk ke dalam kelompok dari 4 keluarga besar dan juga keluarga kerajaan, maka mereka bisa mendapatkan slot tersebut. Tapi untuk ketua Wang, ia tetap saja memprovokasi agar keluarga Lin tidak sekelompok dengan mereka. Jika tidak, kejadian 20 tahun yang lalu pasti akan terulang lagi. Jelas ketua Lin lah yang mengingatkan kepada dua jeniusnya, meskipun harus satu kelompok, mereka tak boleh kalah sama sekali. Sama halnya dengan kaisar, di sana ia pun hanya menanyakan kepada anaknya siapa yang menurutnya akan menyulitkannya. Alhasil Moling pun hanya bilang tak ada yang menyulitkan kecuali Wang Zhong dan Lang Tian. Tapi meskipun begitu, mereka berdua juga tetap bukanlah lawan darinya. Jelas kaisar yang mendengarnya, ia pun sedikit membahas Lindong yang sudah menjadi sorotan selama ini. Tentunya Lindong juga harus diperhatikan dan tak bisa diremehkan sama sekali. Sampai singkat cerita, semua pun sudah berkumpul di sebuah lapangan, di mana kaisar pun menyuruh semuanya untuk menyalurkan kekuatannya ke dalam bola api untuk menentukan undian dari kelompok tadi. Yang tanpa diduga setelah mereka menyalurkan kekuatannya, seketika setiap kelompok pun sudah resmi terbentuk, di mana Lindong beneran masuk ke grup neraka dan akan berhadapan dengan dua murid yang kuat, yaitu jenius dari keluarga Huangfu dan rival baru yaitu Wang Zhong. Tentunya dari banyaknya peserta ini, hanya juara dari setiap kelompok lah yang akan terpilih sebagai perwakilan dari dinastian untuk mengikuti turnamen 100 dinasti. Dengan ini, seleksi turnamen 100 dinasti pun sudah resmi dimulai. Sontak semua pun langsung memasuki portal kelompoknya masing-masing untuk bertarung memperebutkan slot tersebut. Sedangkan untuk kaisar, ia pun langsung menampilkan sebuah monitor supaya mereka bisa menonton juga, yang pada akhirnya dibuka dari pangeran Moling yang bisa dengan mudah memenangkan satu persatu pertandingannya. Disusul juga oleh Lang Tian yang juga sangatlah mendominasi di kelompok lain. Tak hanya mereka saja, dua jenius baru yaitu Duyun dan Mansan tadi ternyata juga sangatlah mendominasi dengan beberapa skill smackdown. Sampai untuk Lindong, ia pun langsung bertemu dengan salah satu jenius dari keluarga Huangfu yang bernama Huang Fuying. Tapi di sana, meskipun doi sudah mengeluarkan mode assassin dengan teknik 1000 bayangan, Lindong dengan tombak naganya masih bisa mensecure kemenangannya. Terlihat di sana satu persatu murid pun sudah resmi tersingkir. Sampai di setiap kelompoknya hanya menyisakan 2 murid saja yang menandakan kalau inilah pertarungan yang sebenarnya. Di mana untuk kelompok 1, Pangeran Moling harus berduel dengan jenius dari keluarga Xin yaitu Xinxi. Kelompok 2 yang mempertemukan Nona Huangfu dan Tuan Muda Duyun dari sekte Tianlu tadi. Kelompok 3 yang masih didominasi oleh Lang Tian. Kelompok 4 yang akan mempertemukan Wang Yan dengan Mansan dari sekte Barbar tadi. Dan kelompok 5 adalah big match antara Lindong melawan Wang Zhong. Di sanalah Lindong pun dibuat kaget karena ternyata Wang Zhong ini sudah dirana manifestasi di tingkat lanjut, di mana ia juga langsung membuka pertarungannya dengan 2 teknik andalan. Sayangnya hal itu masih bisa diatasi oleh Lindong yang juga mengeluarkan teknik yang sama.
Alhasil Wang Zong pun cukuplah respect dan akhirnya menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya dengan mengeluarkan tombak iblis darah Asyurang. Sontak diaulah yang kali ini dibuat kaget karena katanya tombak itu mengandung kekuatan iblis darah, di mana siapapun yang bersentuhan dengan tombaknya kekuatannya pasti akan diserap. Tapi karena tombaknya sudah ada di tangan Wang Zong, berarti ia sudah mendapatkan pengakuan dari iblis Asyurang. Jadi Lindong beneran harus berhati-hati. Apalagi di pertarungan Wang Zong beneran langsung tarung serius dan menggempurnya habis-habisan. Alhasil pertarungan antar tombak pun tak bisa dielakkan lagi. Yang sudah jelas layaknya pengguna tombak iblis, pertarungan seketika didominasi oleh Wang Zong. Bahkan Lindong harus terkena serangan telak dan tombaknya sampai harus terkena energi iblis. Tapi untungnya Lindong masih bisa berhasil bangkit dan memurnikan tombaknya lagi. Sontak hal itu membuat Wang Zong pun cukuplah kesal dan akhirnya mengeluarkan teknik mata Asyurang. Namun jelas untuk yang kali ini Lindong pun juga sudah tarung serius, di mana ia pun akhirnya mengeluarkan harta pusakanya kemarin yaitu puncak penjara barat. Alhasil kali ini Wang Zong lah yang sangatlah kaget, apalagi Lindong tak hanya menahan tekniknya saja, melainkan juga langsung menyerang balik dengan memperbesar harta tersebut. Sontak mau tak mau Wang Zong pun meladeninya dan terjadilah bentrokan di antara mereka berdua. Yang tanpa diduga bentrokan tersebut membuat monitor mereka pun sampai mati dan tak ada yang bisa menonton pertandingannya. Sedangkan untuk kelompok lain satu persatu pun akhirnya sudah resmi selesai. Dari kelompok 1 yang dijuarai oleh Pangeran Moling, kelompok 2 oleh Kuda Hitam Duyun, kelompok 3 oleh Lang Tian, dan kelompok 4 juga dijuarai oleh sang kuda hitam yaitu Mansan. Tapi untuk kelompok 5 sang juara masih belum keluar sama sekali yang menandakan kalau mereka masih dalam pertarungan sengit. Dan benar saja ternyata Lindong lah yang sudah mendominasi dan berhasil menyudutkan musuhnya itu. Bahkan melihat Wang Zong yang masih mencoba untuk melawan, Lindong kembali memperkuat tekanannya. Tapi di sana layaknya jenius dari keluarga Wang Zong pun akhirnya menunjukkan teknik terkuatnya yang disebut sebagai iblis darah pemusnah dunia. Alhasil dengan teknik tersebut, teknik dari harta pusaka pun seketika bisa di-counter. Sontak menyadari kalau ini adalah teknik terkuat dari musuhnya, Lindong pun juga akhirnya mengeluarkan teknik penciptaannya yaitu wujud dari skin perangko legend, ya kan? Widih. Yang pada akhirnya semualah yang langsung dibuat kaget karena memang portal milik mereka seketika mengeluarkan sebuah asap, di mana Wang Zong lah yang malah keluar duluan. Tapi sayang keluarnya Wang Zong itu bukanlah sebagai pemenang, melainkan ia malah jatuh pingsan. Berbeda dengan Lindong, meskipun keluar terakhir tapi ia masih berdiri tegak. Dengan ini Lindong lah yang berhasil memesan slot terakhir ke turnamen 100 dinasti ya lur ya. Widih, king nih bos. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Kaisar juga langsung mengucapkan selamat kepada ketua Lin karena berhasil mengirimkan dua jeniusnya sekaligus. Sama halnya dengan Duyun dan Mansan, mereka pun juga langsung mengucapkan selamat. Bahkan Pangeran Moling juga melakukan hal yang sama. Tapi untuk Lang Tian, ia tetap saja cuek atas kemenangan itu. Sampai Kaisar lah yang mengatakan kalau besok mereka akan memasuki kolam roh suci untuk pelatihannya. Di mana inilah adalah hadiah terakhir yang bisa diberikan oleh dinastian ya lur ya. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya mereka pun sudah berkumpul di kolam dari roh suci. Tentunya Kaisar pun hanya berharap agar mereka memanfaatkan energi yang ada di kolamnya karena katanya jika mereka ingin mencapai ranah nirvana nanti, energi ini pasti akan membantu. Selain itu, ia pun juga mengingatkan jika sudah masuk nanti, mereka jangan sekali-sekali mencoba menyelam ke dasar kolamnya. Yang pada akhirnya dengan bantuan dari para ketua dari setiap keluarga, mereka pun berhasil membuka kolam tersebut. Alhasil Lindong dan kawan-kawan pun juga bergegas masuk ke dalam. Tapi untuk Xiaoyan, ia hanya bisa menunggu di luar saja. Sementara di dalam kolamnya, mereka pun juga tak mau basa-basi lagi dan bergegas menyerap energi yang ada di sana. Tapi di sana di saat itu jugalah Lindong pun merasakan kalau darah naga yang ada di tubuhnya tiba-tiba malah diperkuat oleh energi di sini.
Alhasil dialah yang menjelaskan kalau di dasar dari kolamnya sebenarnya ada sisa-sisa makhluk ilahi kuno yang kekuatannya melebihi Rana Nirvana, di mana energi yang ada di sini sebenarnya berasal dari makhluk tersebut. Sontak ia pun akhirnya sadar kenapa Kaisar tak memperbolehkan mereka menyelam ke dalam. Tapi dia pun juga bilang kalau sisa makhluk itu pasti masih menyimpan darah, di mana jika Lindong bisa mendapatkannya ia pasti akan semakin kuat. Alhasil mendengar itu meskipun sudah dilarang, Lindong tetap berniat untuk menyelam ke dalam. Namun di saat itu jugalah Lang Tianlah yang malah sudah menyelam duluan. Di sanalah dia pun langsung mengetahui kalau roh yang ada di tubuh dari Lang Tian juga pasti merasakan hal yang sama, yang pada akhirnya mereka pun ikutan menyelam juga. Dan benar saja, Lang Tian yang menyadari kalau Lindong ikutan turun, ia pun benar-benar sangatlah marah dan langsung menyerangnya. Untungnya Lindong masih bisa mengatasi semua serangan itu dan bahkan menyerang balik. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya tiba di dasar dari kolamnya dan beneran melihat sisa dari makhluk kunonya. Dijelaskan kalau sisa dari makhluk ini sudah disegel oleh sebuah formasi. Tapi untuk Lang Tian, ia pun sedikit menyinggung kalau orang rendah seperti Lindong tak berhak masuk ke sini. Sontak Lindonglah yang menyinggung balik karena katanya tanpa bantuan dari sesuatu di dalam tubuhnya, Lang Tian hanyalah cecunguk belakang. Jelas Lang Tian yang mendengarnya ia pun benar-benar dibuat kaget. Apalagi karena Lindong sudah mengetahuinya, roh di tubuhnya pun beneran menunjukkan diri. Diceritakan kalau rohnya ini bernama Tuan Mu. Dikatakan kalau di dunia ini memang ada beberapa orang yang kuat yang bisa mengumpulkan jiwa. Bahkan jika tubuhnya hancur, jiwanya tetap bisa hidup sendiri untuk mencari kesempatan terlahir kembali. Sontak Tuan Mu yang menyadari kalau di belakang Lindong ini juga pasti ada orang yang kuat, ia pun menyuruhnya untuk keluar juga. Alhasil dia pun juga tak keberatan sama sekali untuk menunjukkan diri. Yang pada akhirnya mereka pun langsung membagi tugas, di mana Lindong dan Lang Tian akan rebutan untuk mendapatkan sisa dari makhluk kunonya, sedangkan Tuan Mu dan Xiao Diao akan saling bertarung. Sama halnya dengan dua jenius ini, sembari memperebutkan makhluk tersebut, mereka juga tetap saling menyerang. Sampai untuk pertarungan di atas, menyadari kalau Diao ini sangatlah kuat, Tuan Mu pun sedikit bertanya-tanya sebenarnya siapa Diao ini. Alhasil Diao pun lagi-lagi tak keberatan sama sekali untuk menunjukkan wujud dari manusianya dulu. Yang sudah jelas Tuan Mu pun semakin kaget karena faktanya yang ada di depannya ini adalah Xiao Diao selaku iblis langit. Tapi meskipun begitu, ia tetap tak gentar sama sekali karena katanya jika mereka bertarung di tempat lain, ia memang bukanlah lawan darinya. Namun karena di sini sudah dipenuhi oleh energi yang kuat, dialah yang bukanlah lawan darinya. Ikan waduh. Yang ternyata Tuan Mu ini bisa menggerakkan energi di sini dengan teknik pengumpulan energinya. Sementara untuk pertarungan Lindong dan Lang Tian, Lindonglah yang sangatlah mendominasi. Bahkan teknik Phoenix dari Lang Tian dengan mudah bisa ditahan. Tapi karena pertarungan itulah membuat formasi segelnya pun malah aktif yang membuat dia pun cukuplah panik. Karena katanya jika formasinya sampai hancur, takutnya mereka tak akan bisa bertahan. Alhasil Lindong pun langsung mengajak Lang Tian untuk menunda dulu pertarungannya dalam memperebutkan sisa makhluknya. Karena memang jika formasinya sampai hancur, mereka berdua sama-sama tak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Sayangnya Lang Tian yang memang licik, ia malah dengan sengaja menghancurkan formasi segelnya yang membuat Lindong pun seketika langsung jatuh ke bawah bersama dengan sisa makhluknya tadi. Selain itu, dengan hancurnya formasi segel, roh jahat yang ada di sana pun langsung berkeliaran. Jelas karena sisa makhluk tadi pasti akan mengamuk, Tuan Mu pun juga langsung mengajak Lang Tian untuk segera keluar. Sementara di atas kolam, pangeran ketiga dan dua jenius lainnya juga sangatlah kaget melihat roh jahat yang bermunculan. Apalagi roh tersebut juga mencoba untuk menyerang. Yang pada akhirnya karena roh tersebut berniat melarikan diri dari kolam suci, mau tak mau mereka pun mencoba menghadapinya. Sama halnya dengan keadaan di luar, Kaisar pun langsung mengetahui kalau formasi segel di dasar kolamnya pasti sudah hancur. Alhasil Ketua Linlah yang cukuplah panik dan menyarankan agar mereka segera menyelamatkannya. Tapi Kaisar pun hanya bilang kalau prioritas utamanya adalah menjaga portal masuknya ini. Jika tidak, sisa makhluk kuno bisa saja keluar dan pasti akan ngamuk di sini.
Tentunya untuk 5 jenius yang ada di dalam, ia pun hanya mengatakan jika mereka ingin menonjol di turnamen nanti, mereka memang harus melewati ujian ini. Balik lagi ke Lindong, di sana setelah terjatuh, ternyata ia masih selamat dan berada di bawah tanah dari kolamnya, yaitu kawah magma. Tapi sayang, karena sisa makhluk tadi sudah terlepas dari segelnya, seketika ia pun resmi terbangun dan siap memangsanya. Di mana makhluk ini adalah monster buaya yang sangatlah kuat. Alhasil mau tak mau dengan tombak miliknya, Lindong pun mencoba untuk melawan. Sayangnya makhluk kuno benar-benar terlalu OP dan sangatlah sulit untuk disentuh. Bahkan dia pun mengatakan kalau serangan biasa tak akan mempan sama sekali. Sampai dialah yang memiliki ide untuk menarik sisa jiwa dari makhluk kunonya. Dengan begitu mereka pasti memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Dan benar saja ketika dia melakukannya, makhluk kuno benar-benar sangat tersudut. Tapi sayang, makhluknya juga tak tinggal diam dan kembali mengeluarkan banyak roh jahat untuk melepaskan diri. Yang pada akhirnya usaha mereka pun langsung sia-sia. Tapi meskipun begitu, Lindong juga menolak untuk menyerah dan kali ini ia menggunakan teknik 1000 bayangan untuk mencoba mencari celah. Alhasil dibantu juga oleh jimat leluhur pelahap, tak butuh waktu yang lama Lindong pun bisa menyerap habis jiwa dari makhluk tersebut. Dengan ini mereka pun beneran berhasil mengalahkan makhluk kunonya. Terbukti roh jahat yang menyerang di atas tadi seketika juga sudah menghilang. Berbeda dengan Lindong, meskipun ia harus menghabiskan banyak tenaga, tapi usahanya tidaklah sia-sia. Apalagi makhluk kuno seketika memberinya sebuah harta pusaka, yaitu sebuah tombak yang kuat. Sontak dialah yang mengatakan kalau ini pasti adalah senjata yang dibuat oleh monster buaya selama hidupnya. Yang ternyata layaknya makhluk kuno yang sangatlah kuat, mereka juga bisa membuat sebuah senjata. Alhasil karena ini adalah harta pusaka di tingkat bumi, seharusnya pasti akan berguna ketika turnamen sudah dimulai nanti. Selain itu, dengan senjata tersebut, di masa depan Lindong bisa saja memanggil roh binatang kuno. Jadi untuk memanggil roh binatang kuno itu harus menggunakan darah murni dari binatang buas yang kuat. Tapi karena menurutnya Lindong masih jauh akan hal itu, dia pun tak mau menjelaskannya dulu dan menyuruhnya untuk mengambil darah murni dari sisa makhluknya dulu. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Lindong pun bergegas melakukannya. Bahkan setelah berhasil, ia pun mengajak dia untuk kembali ke atas lagi. Namun jelas dialah yang menolak karena menurutnya energi di dasar inilah adalah energi yang terbaik. Jadi daripada kembali ke atas, lebih baik Lindong menyerap energi yang ada di sini saja. Sedangkan di atas Lang Tian yang sudah kembali, mereka berempat pun akhirnya keluar dari kolam sucinya. Di sanalah Lang Tian yang memang adalah pengarang handal, ia pun langsung memutar balikan fakta dan mengatakan kalau Lindong berniat membunuhnya dengan menghancurkan formasi yang ada di dasar kolam. Sayangnya bukannya membunuhnya, Lindong malah harus terbunuh karena ulahnya sendiri dan ditelan oleh api bumi yang ada di dasar kolam. Sontak hal itu membuat para ketua pun sangatlah marah dan menyalahkan ketua Lin karena tak bisa mendidik muridnya dengan baik. Sama halnya dengan para murid yang lain, mereka juga tidak menyangka kalau Lindong beneran selicik itu. Sayangnya Lindong pun akhirnya muncul dan sedikit menyinggung rivalnya itu. Sontak Lang Tian yang melihatnya, ia masih saja mencoba memfitnahnya dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Tapi jelas Lindong lah yang menegaskan kalau yang menghancurkan formasi segel adalah Lang Tian itu sendiri. Jelas hal itu membuat semua pun juga cukuplah bingung siapa yang harus mereka percayai. Sampai Kaisar lah yang mengabaikan soal masalah fitnah memfitnah dan menanyakan keadaan di dasar kolamnya. Alhasil Lindong lah yang menjelaskan kalau ia sudah mengalahkan sisa jiwa dari makhluk kunonya tadi. Jadi untuk kedepannya tak akan ada yang membahayakan kerajaan lagi. Tentunya sebagai bukti Lindong juga menunjukkan tombak pemberian dari makhluk buaya tadi. Alhasil Kaisar yang melihatnya benar-benar tertawa lepas dan langsung mempercayai Lindong. Yang ternyata sisa makhluk yang ada di dasar kolam adalah masalah besar kerajaan selama ratusan tahun terakhir. Di sana diceritakan pada awal berdirinya dinastian, seekor buaya langit kuno mengganggu di mana-mana. Bahkan meskipun dinastian sudah mengumpulkan semua murid berbakat, mereka tetap tak bisa mengalahkannya. Sampai karena segala usaha sudah gagal, mereka pun memanggil master yang kuat untuk mengalahkannya. Sayangnya meskipun tubuhnya sudah hancur, tapi jiwanya tetap tak bisa lenyap.
yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyegelnya di dasar dari kolam suci dan mendirikan formasi kuat untuk memurnikan sisa jiwanya. Tapi sayang, setelah ratusan tahun lamanya, mereka tetap tak bisa memurnikan sisa jiwanya yang membuat kekhawatiran tetap saja terpikir. Namun Lindong, seorang bocah dari mantan keluarga cabang lah yang malah menemukan sebuah solusi dan berhasil menghilangkan sisa jiwanya secara total. Alhasil mewakili seluruh kerajaannya, Kaisar lah yang sangatlah berterima kasih. Bahkan karena Lindong lah yang menyelesaikan masalah ini, tombak dari makhluk buaya tadi diberikan kepada Lindong itu sendiri. Tentunya meskipun hari ini hampir terjadi bencana besar, setidaknya juga berhasil diselesaikan. Dan oleh sebab itulah mereka tak perlu menambah masalah lagi dan fokus saja ke 5 hari tersisa. Karena memang 5 hari lagi turnamen 100 dinasti akan resmi dimulai. Yang pada akhirnya semua pun sepakat dan bergegas bubar. Tapi untuk Pangeran Moling, ia yang masih penasaran dengan kekuatan Lindong, awalnya berniat untuk menyelidikinya. Namun sang ayah lah yang melarangnya karena katanya meskipun mereka bertanya, Lindong pasti tak akan menjawab. Dan oleh sebab itulah daripada menambah masalah, lebih baik mereka menjalin hubungan baik. Apalagi ia yakin kalau di masa depan Lindong pasti akan sangatlah kuat. Yang pada akhirnya Pangeran Moling pun mengerti dan pasti akan menjalin hubungan baik dengan Lindong. Balik lagi ke Lindong, di sana darah murni yang mereka dapatkan dari makhluk kuno tadi ternyata diberikan kepada Xiaoyan untuk berevolusi. Dikatakan meskipun darah buaya sangatlah ganas, tapi Xiaoyan juga tak bisa diremehkan sama sekali. Apalagi ia memiliki tubuh yang bermutasi. Jelas jika berhasil, Xiaoyan pasti akan semakin ganas. Terlebih lagi jika Xiaoyan bisa menembus kerana nirvana, rumornya seekor monster juga bisa berubah menjadi wujud manusianya. Pada saat itu Xiaoyan juga pasti akan semakin kuat. Tapi di sana untuk Diao, ia malah langsung mengingatkan kalau murid yang akan mengikuti turnamen 100 dinasti rata-rata adalah jenius semua. Jadi Lindong harus berlatih lebih keras lagi. Apalagi ia juga tetap harus berhati-hati oleh Lang Tian karena faktanya setelah kejadian tadi Lang Tian pasti akan membalaskan dendam. Sontak Lindong yang mendengar turnamen 100 dinasti, ia pun hanya berharap agar bisa bertemu dengan Ayang Xingju-nya lagi ya lur ya. Waduh. So jadi ngomong-ngomong soal Nona Xingju, di sisi lain kita pun beneran diperlihatkan oleh Nona tersebut. Di sana ia dipanggil oleh gurunya dan diperintahkan untuk menyelidiki akan satu hal, di mana karena turnamen 100 dinasti akan segera dimulai, sang guru pun merasakan kalau di medan perang kuno terdapat aktivitas yang tidak biasa. Dan oleh sebab itulah gurunya memerintahkan untuk menyelidikinya. Sontak Nona Xingju pun tak keberatan sama sekali dan bergegas menjalankan misi. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dan keseruan dari King Lindong? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.